Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dulu ya nak. Anak-anak, coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Kemudian, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Anak-anak, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, apakah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Kemudian, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk bahan makanan. Jadi, tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber oksigen untuk bernafas, mengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi, sumber vitamin untuk kesehatan tubuh. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan rusak. Setelah kalian mengetahui manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, mari kita membaca bacaan berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, kita dapat menemukan ide pokok. Ide pokok pada paragraf pertama,
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Ide pokok pada paragraf kedua, jagung berkembang biak dengan biji. Ide pokok pada paragraf ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putih. Ide pokok pada paragraf keempat adalah bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Ide pokok pada paragraf kelima yaitu biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Anak-anak, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Perkembangbiakan pada tumbuhan jagung termasuk perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Marilah kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, dasar bunga, kelopak, mahkota, dan benang sari. Berikut ini adalah penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Selanjutnya, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Manfaat perkembangbiakan generatif antara lain mempunyai sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, menghasilkan buah tanpa biji, dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.